Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Nasruddin dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahap menggunakan aplikasi bank soal dari bagian admin, guru dan siswa. Selanjutnya kita akan memulainya langsung. Di sini saya cek dulu bahwa semuanya sudah jalan. Ini tidak diperlukan untuk bagi orang lain, hanya untuk saja. Di sini kita login di bagian menu admin dulu. Nah, di sini saya menjelaskan tahap step by step menu admin. Di sini sudah ada akun admin, nantinya akan dikasih kepada pihak manajemen sekolahnya nanti. Di tahap pertamanya kita akan menggunakan fitur-fitur di bagian admin, di salah satunya itu manajemen usernya nantinya. Nah, di sini udah masuk bagian dashboard. Nanti admin ataupun guru juga bisa melihatkan berapa yang mau diujiankan, berapa pelajaran yang mau diujiankan itu ada dua. Pertanyaan keseluruhan dari guru-guru lain juga di sini ada 15. Subjek ini adalah pelajaran apa yang yang sudah dimasukin ke bank soalnya itu ada dua, dan sudah ada berapa jumlah siswa yang sekarang ini itu ada dua. Dan sini ada tool untuk mengobati ide audio, bisa dimanfaatkan seperti menggunakan tag bahasa Inggris. Itu ada nanti ada apa namanya, ada sesuatu bahasa Inggris yang mau dirubah jadi tag. Di sini kalau kita buka webnya, di sini kita bisa langsung pastikan tagnya, langsung ubah over ke audionya. Oke. Di sini juga ada activity. Activity bisa dimanfaatkan oleh gurunya nanti atau adminnya untuk membuat soal-soal kuis kepada siswa jika mau dibuat di luar jalur materi pembahasannya. Di sini ada desain kanvas. Yang desain kanvasnya adalah aplikasi desain online itu kanvas, bisa guru gunakan nantinya di sini untuk mendesain materi-materi yang mau disampaikan kepada siswa nantinya. Selanjutnya ada bank soal tutorial. Di sini nanti guru bisa melihat gimana caranya dan tahap melakukan untuk mengekspor bank soalnya. Oke, sekilas kita kenalan dari bank soal. Tentunya kita akan dengan dia sendiri juga, yaitu nama saya Nasruddin, dan saat ini saya sebagai web developer mengambil posisi, dan saya kuliah di Universitas Merdeka Saleh di jurusan Informasi. Saat ini menempuh di 8 mengenai tugas kuliah saya. Oke, kita kembali lagi di bank soalnya. Di sini bisa kita lihat yang login sebagai admin operator dari SMK Negeri Kalismawe, dan di sini ada notebook yang mana nanti bisa di-download untuk panduannya lagi lebih lengkapnya. Dengan diklik download maka sistem akan melakukan save downloadnya, nanti bisa di-save, maka kalau kita buka dia akan berisi modul-modul yang ada di sini. Itu adalah petunjuk menggunakan aplikasi bank soal. Di sini ada menu ujian, yang mana menu ujian ini digunakan untuk kita menghasilkan ujian kepada siswanya. Yang pertama kali kita kenalkan dari bawah dulu untuk adminnya, karena bagi admin ini bisa dikelola untuk membantu guru-guru lain di admin. Di sini ada bagian ujian, nanti di admin itu dia bisa melihat list pelajaran yang sudah dimodifikasi kepada siswa yang sudah dibuat oleh gurunya, dan admin juga ada haknya untuk mengedit dan menghapus dan menambahkan siswa lainnya. Nah, di sini kita kenalan dari bawah. Di sini ada user management, yang mana admin nanti bisa mengedit rule. Nah, rule ini kegunaannya menu-menu apa saja yang bisa di di diikuti oleh atau digunakan oleh kepada guru sama di siswa.
Nah, bagian admin udah full, dan bagian teacher itu bagian guru, dia bisa mengedit di bagian kayak ujian, ditambah ujian, edit ujian, delete ujian, dan subjek pelajarannya, dan pertanyaannya maupun video berbasis video maupun berbasis audionya nanti di sini dan ada dokumen free file, edit dan tambah dan menghapusnya juga. Di bagian siswa untuk student itu ujiannya saja, udah ujian dan dia ada menu untuk melihat nilainya dan halaman dia untuk mau belajar. Dan tuh di bagiannya lagi ada bagian user yang paling penting nimbang permissionnya. Di sini kita juga akan mengkasihkan gimana cara menambahkan satu usernya nanti. Di sini halaman usernya. Kalau kita cari bisa kita cari seperti nama Nasruddin Nas gitu. Nah, tinggal di search maka pencarian nama user sudah didapatkan dan bisa dihapus. Di sini saya akan menambahkan satu user dengan nama Aulia, Anas Au gitu, Aulia, yang nama dia tuh Anas Aulia dan dengan email anas dot aulia@gmail.com. Kenapa harus menggunakan gmail.com? Supaya untuk validasi di sistem ini lebih mudah. Nah, disarankan kepada guru-guru yang dan adminnya nanti, dan lebih utama kepada admin, lebih baiknya di sini dimasukkan nomor siswa supaya pencarian nama siswa itu lebih tahu ada nama yang sama dengan dia nantinya dia double yang mana ini. Nah, dengan adanya nama murni kita lebih mudah mencarikan nama siswa itu sendiri nantinya. Nah, kita di sini masukkan password. Nah, untuk di bagian urulnya, kalau dia sebagai admin maka checklist dia sebagai admin. Jika sebagai dia guru maka checklist sebagai dia guru. Dan kalau dia sebagai student maka checklist dia sebagai student seorang siswa. Maka di sini saya tambahkan contohnya sebagai siswa. Maka kita bisa simpan, maka sistem akan simpan user yang kita buat itu berhasil. Di sini kegunaan menggunakan nomor NIS, di sini kalau kita cari nomor 200 saja di ujungnya 20, maka kita akan mendapatkan nama dengan nama user ini lebih spesifik dan lebih mudah kita menjadikan nantinya. Dan satu lagi di bagian admin yaitu data nilai ujian. Nanti admin bisa mengelola dan melihat list-list yang sudah dikirimkan, yang mana guru A dan guru B di guru bahasa Indonesia ini yang jadi mengirimkan nilai hasil ujian kepada ke wali kelasnya, itu bisa dilihat dari sini untuk mengirimkannya nanti di sini. Dan nama filenya pada nilai berapa, ini contoh aja pada kelas A, dan datanya ini dan ini nama filenya ini kelasnya dan tanggal berapa yang diuploadnya gitu. Admin bisa melihat tanggal sekian baru diupload, ini tanggalnya secara otomatis, dan yang dikirimkan kepada ini nilai dikirimkan kepada rapor kepada akun adminnya, kepada sekolahnya, dan di sini kepada guru Pak Nasruddin atau Nasruddin yang sudah dikirim oleh orang lain. Oke, sekarang kita kenalkan dari bawah, yaitu audio. Di sini kenapa saya jelaskan dari bawah, karena setiap menambahkan pasti ada yang harus kita tambahkan. Oke, kita langsung aja kepada pelajaran. Pasti kita nanti akan buat satu pelajaran yang namanya pelajaran apa gitu. Contohnya di sini udah ada, nanti saya akan contohkan di bagian bahasa Inggris. Di sini contohnya belum ada pelajaran matematika. Di sini kita tambahkan namanya pelajaran matematika. Bisa ketik, maka kita submit, otomatis sistem akan menambahkan pelajaran matematika di bawah di sini. Jika ini ragu, ini salah, maka admin atau guru nanti bisa hapus yang ini. Oke, dan hapus. Dan sedikit
bagian admin nanti bisa membuat pertanyaan juga dan mengelola yang sudah dibuat oleh guru dan bisa mencari di sini mencari yang lebih sarankan mencari menggunakan set ini yang kecil ini karena lebih real time. Oke, coba kita bedakan antara set ini. Saya mengambil sini ada pelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil satu bahasa Indonesia dengan satu soal yang ini. Saya copy, maka saya paste di sini. Maka saya cari, maka dia akan keluar. Maka dia membutuhkan reload. Di sini kita bisa tahu bahwa nantinya lebih lambat karena tidak efisien untuk mencetaknya. Di sini kita cari di sini aja, dia langsung dicari lebih cepat fiturnya karena ada dua fitur yang lebih disarankan oleh saya itu set yang ini. Maka set ini untuk mencari pelajarannya dan set ini mencari subjeknya. Subjeknya itu pelajarannya. Contohnya saya mencari bahasa Inggris. Maka kamu bisa baca bahasa Inggris saja, maka di sini keluar semua bahasa Inggris. Kalau mau keluar, nanti mau tahu guru membutuhkan soal semuanya untuk direkap, maka bisa diklik export Excel ini. Excel, diklik, maka dia akan ke menu Excel, ya di download. Maka kalau kita buka Excelnya, dia langsung semua list bahasa Inggrisnya jadi soal, lampirannya kalau kita pakai audio, video, atau email atau enggak ada, caption itu pilihan-pilihannya, dan sampai jawabannya ada penjelasan dan dibuat oleh siapa. Ini guru bahasa Inggris yang buat. Oke, gimana cara menambahkannya satu soal saya di bagian bahasa Inggris. Ini kita diklik tambah. Jika kita sudah mengklik tambah, maka kita harus memilih satu pelajarannya. Maka saya milih sini banyak list. Tadi kita nambahkan matematika, di sini saya akan mencobakan di bahasa Inggris. Di sini saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dari bahasa Inggris. Contohnya, Andika is this gitu, is it possible to get itu di sini ini soalnya. Maka saya copy aja dari Google itu sementara. Nah, di sini kita karena nggak ada tipe soal itu berbasis audio atau video, tidak ada. Barusan nanti kita kasih gini. Itu soal not 4 bahasa Inggris, audio soal not 5 bahasa Inggris, dan email soal not 3 bahasa Inggris. Jika tidak ada maka dikosongkan. Di sini jika ini kecil maka bisa ditarik ke bawah gini. Maka kita pastikan tadi soal-soal kita. Maka di sini ada option untuk pilihannya. Kita kasih jawabannya kepada soal kita copy. Kita copy, tuh kita copy lagi. Ini kita paste aja untuk pilihan jawabannya. Hanya ketinggalan, maka apa aja. Tuh jawabannya C, maka kita bisa ngambil jawabannya C. Ini terbalik ya, sorry. Jadi jawabannya C, jangan di ini saya kasih code saja untuk jawaban E. Karena di sini dia harus kasih optional DPE. Nah, untuk jawabannya kalau kita kan di sini benarnya C, tapi jangan dikasih C seperti ini, maka sistem tidak baca otomatis nantinya. Lebih baik ibu kasih, kopikan jawabannya, pastikan ke sini supaya sistemnya lebih mudah membacakan mengenalnya. Jika ada penjelasan, ibu tulis di sini. Jika tidak ada maka diselesaikan saja. Tengok lagi Bapak Ibu, nanti kalau ada penjelasan diserahkan aja, kalau ada ditulis, kalau nggak ada diserahkan aja. Ini. Maka di sini kita simpan. Nah, dari semua berhasil, maka kita bisa lihat soal bahasa Inggris kita tadi yang ini. Nah, ini kan tadi pas kita cetak yang ada saya download di sistem laptop saya. Yang tadi kita cetak bahasa Inggris itu hanya
5 soal. Sekarang kita cetak dia menjadi 6 soal. Sini, ini kan kalau kita cetak keseluruhan Bapak Ibu, dia akan ngeprint pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia juga. Nah, kan ngeprint pelajaran bahasa Indonesia juga. Ini kena kan? Jadi gimana mengambil salah satu pelajaran kita? Maka Bapak Ibu bisa menggunakan set ini, yaitu tentu saja Inggris, karena pelajaran Ibu bahasa Inggris. Ini aja tulisnya, nggak usah habis juga. Maka di sini udah dinampilkan bahasa Inggris semua. Maka kalau kita cetak ekspor ke Excel-nya, kita save ulang. Ini yang tadi belum download. Maka di sini tidak ada mengeprint dan ekspor semua pelajaran, hanya bahasa saja. Dan ini pelajaran yang paling panjang tadi. Nah, kita lihat Ibu. Kita pause. Oke, kita dan save aja. Kalau udah buat pelajaran gini, jika pelajaran ini bertipe video atau audio, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini di Impact. Di Impact, Ibu tambahkan. Gimana cara menambahkan? Pertama, kasih titelnya. Titelnya harus mengandung soal nomor berapa Ibu mau kasih gambarnya nantinya. Supaya pas pemilihan soal nanti untuk pertanyaannya, Ibu lebih mudah mengenalnya. Dan Ibu pilih gambarnya, bisa PNG, JPG, dan dua tipe itu, PNG atau JPG. Dan itu di option, Ibu tulis juga sama, copy paste saja seperti ini contohnya. Nih, soal nomor 7 bahasa Inggris. Ini soal nomor berapa? Dan nah, ini dikopikan aja ke bawah dan Ibu tinggal milih gambar yang mana mau dikasih kepada soal tersebut. Nah, tinggal Ibu aja. Kalau kita submit ini langsung masuk ke bawah seperti ini. Nah, jadi lebih mudah mengenalkan nantinya gitu. Di bagian audio juga sama yang harus dilakukan oleh guru. Dan Bapak Ibu bisa dilakukan dengan hal sama maupun videonya nanti di sini. Ini videonya kita putar ya. Dan untuk audio juga sama. Jika nanti ada salah output bisa dihapus saja. Dia tidak masalah nih outputnya tentang Janita nah, __. jadi kalau pengen audio nanti bisa download lagi, bisa di-download aja Bu. Kalau mau dibutuhkan. Ini tambahkan juga sama. Itu kegunaan tadi seperti yang di pertanyaan tadi yang kita tambahkan. Pas kita klik tambah, di sini kan ada nampilan gambar tadi kita pilih kan ada nih nomor 7. Maka kita buatlah soal untuk nomor 7. Kalau bingung dan soal nomor berapa, Ibu bisa lihat nomor ada di sini, ini nomor 1. Ibu bisa ngafal di sini nanti bahwa dari bawah ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 7. Jadi kan nomor 6 di sini kita buat. Dari ekspor Excel yang kita ekspor yang tadi bahwa dia sudah kelemah gitu kan. Nah, ini di sini ada lampirannya, ini di audio, video, atau gambar, ini yang sudah gambaran. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian ujian. Nanti admin juga bisa mengontrol di bagian ujian, yang mana ujian tuh admin nggak usah menambahkan, bisa mengontrolkan saja di bagian ini bahwa pelajaran-pelajaran sudah dinampilkan oleh guru yang lain. Ini biasa lanjutkan di bagian gurunya. Nanti di bagian itu ada fitur nilai. Nah, bagian fitur nilai ini nanti admin bisa mengontrol keseluruhan dari pelajaran-pelajaran yang sudah dibuat oleh guru, contohnya kepada siswa-siswa mana saja dan mana mahasiswa itu yang sudah terlibat ke pelajaran apa-apa saja, contohnya ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia, dan juga nama seperti maupun Sinanas. Dan dia sudah mengerjakan dan dapat nilai skor 0. Kalau dia belum kerjakan, maka di sini kalau harus sudah dikerjakan, ujian itu dimulai dan ujian itu berakhir. Di bagian itu lagi di sini ada bisa di ekspor ke Excel maupun ke PDF seperti ini. Jika mau dia nanti Bapak Ibu bisa ekspor ke PDF nah, di sini. Nah, bisa melihatnya, bisa direkap langsung
atau mengeprint langsung ke printer juga bisa. Di sini Ibu tinggal pilih print dan memilih nama printernya apa. Dan Bapak Ibu bisa mencari namanya lebih mudah, contoh NAS maupun nama yang lain, contohnya di nama di awalannya maupun nama lain maupun email ya, bisa mencari, tidak masalah. Oke, di bagian itu sudah. Di sini bagian kirim nilai ujian. Nanti guru Bapak Ibu bisa mengirimkan ke mana saja nilai yang mau dikirimkan. Contohnya nanti kalau Ibu pastikan dulu ya data ujian itu mau dikirim ke mana. Di sini bagi admin bisa mengkontrolnya. Dan di sini bagian data privat. Data privat nanti bisa kita simpan itu setiap admin, guru dan guru nantinya bisa menimpakan data privat karena mau tahu nanti HP dan komputer Ibu servernya penuh, dan untuk takut kehilangannya Ibu bisa menyimpan di sistem personalnya. Ibu tinggal klik tambah. Pertama Ibu buat nama file dulu, contohnya hasil ujian kelas 11 semester 2. Maka Ibu tinggal pilih filenya, maka Ibu bisa pilih file PDF-nya di sini. Ini tadi Ibu simpan, maka bisa Ibu tambahkan Bapak Ibu langsung simpan sini. Jika waktunya salah, maka Ibu bisa edit dan bisa menghapusnya. Ini seperti hapus, dan kalau mau edit klik download, tinggal klik download saja. Untuk mode pelajaran, di sini Ibu nanti bisa kasih pelajaran-pelajaran yang mau dikasih pemahaman kepada siswa-siswa nanti, yaitu berbasis video, yaitu dari YouTube. Bentar lagi saya kasih di bagian siswa. Ini admin juga bisa mengasih pelajarannya juga. Dan di admin juga bisa melihat itu tujuan pelajaran, bahwa ini adalah daftar dari siswanya nantinya. Di bagian admin sudah saya jelaskan dengan detail. Sekarang kita akan jelaskan di bagian guru. Maka di sini saya logout. Saya login sebagai guru, yaitu guru bahasa Inggris. Jika kita lihat di bagian dashboard, guru juga bisa mendapatkan menu-menu seperti berapa ujian kan, pelajaran, dan siswa. Di sini ada 3 kita tambahkan. Tool AI beberapa yang bisa digunakan. Di sini bagian pertama tadi dia di bagian guru, dia sudah menambahkan pelajarannya. Ini saya sudah registrasikan pelajaran bahasa Inggris di guru, dan nanti guru juga bisa tambahkan pertanyaan dari guru sini. Ini ngeprint semuanya karena tadi di sini bisa lihat dibuat oleh siapa. Ini guru bahasa Inggris, ini dibuat oleh admin. Nanti guru itu mengambil hak dari admin, sudah dibuat tadi, sudah dibantu, maka Ibu harus mengedit lagi supaya menjadi dibuat oleh Ibu sebagai guru bahasa Inggris. Kalau tadi kan bisa kita lihat di sini, ini dibuat oleh admin. Di sini buat admin, karena Ibu membutuhkan soal ini, takutnya nggak nampil nanti, maka Ibu harus edit dulu. Ibu edit di sini di aksi, edit. Contohnya jawaban ini, maka di dokumen kita copy, kita samakan lagi di ini, simpan. Maka di sini otomatis di bagian ini nanti dibuat oleh guru bahasa Inggris. Tidak sama semua ya, biar nggak ada guru lain. Itu dibantu oleh adminnya ya. Dan guru lain juga bisa bantu, tapi Ibu tuh harus ngedit. Lalu di bagian ujian, di sini saya sudah tambahkan ujiannya. Coba saya hapuskan dulu. Nih, saya hapuskan. Di sini saya tambahkan satu ujian untuk guru bahasa Inggris, yang mana Ibu ini mau ujiankan kepada siswa
nantinya. Di sini bisa dulu yaitu pelajaran bahasa Inggris, di kelas berapa dengan kelas 1. Waktu ujian itu berapa? Kalau kita kasih, kalau ada 6 soal, maka kita bisa kasih 6 menit atau 1 menit soal. Dan total itu di sini ada 6, kita ada tambahkan lagi. Dan waktu mulainya kita bisa tengok jam. Di sini pada jam 8, kita pada tanggal ini bisa kita tengok tanggal. Di sini tanggal 22 pada jam 8 lewat 18. Masa kita sudah bisa mulaikan ujian kepada siswa itu pada tanggal 22 tanggal jam 8.18 di sini. Dan kita pilih waktu terakhirnya ujian gitu. Kita pilih. Nanti kan untuk ujian itu pada jam 9 pas, yaitu lewat 59. Apabila lewat ini, maka kan nggak bisa ikut lagi, siswa-siswa itu nggak bisa ikut lagi ujiannya. Sesudah itu ibu checklist lah di sini, add option itu pertanyaannya, harus input pertanyaannya. Di sini ibu cari aja dulu subjek itu bahasa Inggris contohnya. Inggris ya. Ini udah sampai semua belajar bahasa Inggris, maka ibu checklist saja checklist, maka dia tambah ke atas. Kalau ini salah, oh bukan ini, ya udah biarkan aja, maka dia ke bawah lagi di checklist ke atas. Ini bahasa Inggris juga, dan ini bahasa Inggris juga, dan ini bahasa Inggris juga, dan ini bahasa Inggris, dan ini bahasa Inggris. Nah, lebih baik ibu mencari dulu pelajaran mata ibu yang mau diujiankan, dikarenakan di sini nanti menampilkan pelajaran lain juga gitu, karena supaya nanti ini bisa membantu ibu atau bapak-bapak. Nah, di sini kita simpan. Jika kita sudah simpan, maka otomatis dibuat nama pelajaran, waktu yang berapa menit, atau pertanyaan. Jumlah siswa belum ada. Siswa mana saja yang kita mau ujikan itu belum ada. Yang kita ujikan nih ujian mulai dan akhir. Di sini tinggal gue checklist nih. Yang icon pensil ini mau ikut klik. Di sini kita tambahkan. Nah, di sini ada tadi namanya Aulia. Di sini maupun Nasruddin dan Anas. Di sini sama ujiankan itu si Nasruddin, tinggal klik, maka dia ke atas. Oh, bukan nama siswa ini. Contohnya ada siswa sampai 30, maka ada siswa 2 orang tidak hadir. Ya, 30 nih, 30. 2 orang ini nggak hadir, dia sakit, ya sudah, maka ibu jangan add dia, nanti dia bisa ujian di rumah. Jadi ibu cek di saya yang mau mana ujiankan aja. Kalau ibu susah cari namanya, bisa ibu cari contohnya nama dia. Ibu cari langsung nampil, maka ibu cek aja, maka dia sudah bisa ujiankan. Saya di sini mau ujiankan sudah saja, maka saya tuliskan dia karena dia sakit, ya bisa masuk dia. Jadi nggak usah saya ujiankan. Seperti itu ya Pak Ibu. Maka di sini saya klik simpan. Nah, di sini sudah ada jumlah siswa 2. Ini ada kesalahan, coba saya klik ini. Di sini kalau dia mau nggak ujiankan, di sini kita kan tidak ada tadi. Nah, ini di checklistnya dihilangkan deh Bapak Ibu. Jadi saya lupa. Nah, ini checklist dihilangkan. Supaya tidak disimpan di sistemnya, maka di sini jadi 1 siswa. Oke. Di beberapa ibu juga ada fitur seperti admin, seperti merekap nilai ini. Ini Nasruddin, dia belajar bahasa Inggris nilai 10, emailnya dia sebagai siswa, dia belum mengerjakan ujian. Kalau kita nengok ibu admin tadi, dia berbeda, gitu. Dan ini yang mau diujikan nanti. Di sini kirim nilai ujian kepada ibu, bisa kirimkan nanti. Di sini ibu pastikan dulu kirim ujiannya, data seperti data rapor atau apa saja. Ini bisa dikirimkan data multi ya, multi apa aja. Kirimkan nilainya.
Ada tuh data privat nanti guru bisa tambahkan seperti ini, tinggal tambahkan saja seperti admin tadi. Nanti kita cobakan kirimkan nilai ujian ini kepada siswanya ya, siswanya. Dan modul belajar, nanti guru bisa tambahkan modul belajarnya. Contohnya di sini bahasa Inggris, hapus dulu ini dia sebagai guru bahasa Inggris. Nah, di sini saya tambahkan dulu, saya tambahkan modulnya. Di sini ibu buat modul 1 kasih sini atau strip aja, buka apa-apa, boleh strip atau ini aja lebih bagus. Atau pelajaran apa ibu? Ibu kasihlah bahasa Inggris bawah, biar tahu nantinya. Nah, soal di sini yang bisa itu berbasis video ya, berbasis video YouTube. Jika Bapak Ibu nanti di sini judul pelajarannya apa? Contohnya kita cari perkenalan kosa kata bahasa Inggris ya gitu. Nah, di sini udah ada tutorialnya Pak Ibu. Kalau bingung cara memasukkan link YouTube-nya, gunakan link YouTube seperti tidak disarankan. Biasanya link YouTube dia ada HTTP semua ini nih Bu. Nah, yang perlu disarankan itu key-nya. Di sini ada key-nya. Nah, di sini ada contohnya. Maka Bapak Ibu bisa klik contoh link download. Maka otomatis dia mendownloadnya. Kita download contohnya. Kita save. Ini. Kita coba kita putarkan gimana contohnya untuk mengupload video itu. Nah, di sini bisa kita klik di sini, dari klik ini modulnya, contohnya di pelajaran matematika. Nah, dia buat pelajarannya dan dia pilih link YouTube. Di sini dia masuk link YouTube-nya. Nah, dia ngambil pelajaran matematika, dia klik. Nah, dia ngeklik nih. Nah, dia klik, dia kopikan linknya, dia share, dari share dia diklik. Nah, itu dia pastikan. Nah, di sini mengambil key aja nih. Nah, dia hapus tuh. Hapus key aja yang sudah diserangkan di atas. Maka di sini udah mengambil key. Contohnya nih, contohnya kita buka YouTube 1. Kita cari bahasa Inggris. Oke, kita tunggu dulu reload. Nah, di sini kita cari kosakata bahasa Inggris. Cari. Nanti Ibu bisa ngupload video-video yang hasil Ibu pelajaran itu ke YouTube channel itu masing-masing Ibu untuk mengupload sini. Di sini ada 10 kosakata bahasa Inggris contohnya, 1500. Kita klik video ini, kita klik ambil video ini. Ya, kita tunggu dulu loading dari YouTube-nya. Kita pause. Kita klik ini, bagikan, atau dalam bahasa Inggrisnya share. Nah, kita tunggu. Ini ada URL linknya. Nah, sini Ibu salin saja atau copy. Maka Ibu pergi ke sistem web sini. Sini Ibu pastikan. Yang disarankan tadi kan mengambil key aja seperti ini. Maka di sini kan ada https://youtube.b/ di sini di akhir nih Ibu hapus. Nah, Ibu hapus. Di sini Ibu masukkan deskripsinya. Di sini sudah ada deskripsinya. Di sini ini saja kita copy itu sementara komentar orang. Tidak masalah karena saya agak sanggup menulisnya lagi ulang. Oke, Ibu sebesar ini. Nah, ini Ibu klik tambah. Bapak Ibu bisa klik tambah. Maka otomatis dia bertambahkan pelajaran. Jika salah Ibu bisa ngedit. Jika klik cancel ini, maka Ibu bisa ngedit. Nah, di sini oke, ini contohnya belajar bahasa Inggris lah. Kita klik edit. Maka dia berhasil untuk ngedit. Oke.
dan sudah siap. Dan juga ada bisa tambahkan juga seperti pendanaan berbasis gambar, berbasis video. Nah, seperti ini video juga ada maupun audio. Di sini juga bisa tambahkan. Untuk guru bahasa Inggris ini sangat cocok, dan matematika ya penjelasannya setiap soalnya. Tadi kita kembali lagi di bagian ujian. Sudah mana di sini kita sudah siap membuat satu ujian yang mana sudah kita include satu siswa yang nama Nasruddin. Coba kita logout, kita login sebagai siswa yang namanya Nasruddin. Oke, kita cari email dia dan kita masukin password dan kita loginkan ke siswa yang namanya Nasruddin. Di sini di dashboard siswa dia bisa juga manual book ini untuk dia baca gimana untuk sistem bekerja. Dan tuh dia siswa nanti dia di bagian ujian. Nah, di sini akan nampilkan di sini tadi ada siswa dia menginclude bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita bisa melihat dia bahasa Inggris sebelum dia kerjakan, yaitu skornya masih 0. Dan dia bisa melihat total waktu itu 6 menit dan totalnya itu ada 6. Maka dia biasa klik mata ini untuk melakukan ujian. Maka coba kita klik. Di sini kelas 1 ujian bahasa Inggris kelas 11. Durasi ujian itu ada 6 menit dan durasi mulai soalnya itu ada di 6 buah soal. Dan ujian dibuka itu pada hari Sabtu tanggal 2 pada jam 8 dan ditutup pada jam 9. Di sini bisa kita start. Nah, di sini kita bisa lihat waktu nanti siswa itu bisa keluar waktunya itu 5 menit, berapa detik, dan 5 menit tadi kan 6 menit kan, dia berjalan detiknya. Di sini si cerita tadi Anita is it possible, dan si Anita juga menceritakan apa. Maka tadi dia nanti sudah memilih apa jawabannya. Kalau saya nanti memilih D, juga bisa jadi atau B. Di sini kita akan mengerjakan soalnya. Dan nanti setelah akan klik next, bisa diklik next di sini. Dia akan lanjut ke tabnya atau dia random ke soal nomor 3 atau di nomor 2 dulu dia kerjakan. Di sini ada audio, kita bisa mendengarkan. Di sini apa dijelaskan dari audio itu sendiri. Dan ibu tulis soal dialog percakapan supaya siswa itu tahu ini soal apa gitu nanti Bapak Ibu. Itu yang mutarnya. Janita __. Amina, are you kidding? It's only December now. Janita, what's wrong with December? Amina, don't you know that you should trim your maple trees only in the midsummer? At that time, the leaves will expand fully and have turned into AD. Nah, tadi kan udah diputar apa jawaban dari sini, maka kita coba checklist si dia mendengarkan dari Anita. Oke, dari sini saya pilih dia aja. Jawabannya itu Sampo Aldo Ambitious Spectroscope. Nah, gitulah, saya kurang bisa bahasa Inggris. Nanti kita ikut next. Jika nanti what is this meaning of this video? Di sini nanti ada soal bahasa Inggris yang akan apa nih videonya dimaksud apa kita kerjakan. Maka dia bisa ketikkan volume di sini, kita ketikkan, bisa kita buka. Nah, tadi kita bisa memutarkan video dan kita pilih jawabannya apa. Tentunya sini pilih jawabannya itu coding. Dan kita untuk ke nomor 4. Di sini gambar. Di sini who is what this person is doing in this picture. Jadi dia lagi ngerjain apa nih seorang manusia, dia lagi ngerjain apa di gambar ini. Maka
maka bisa kita cari work, dia lagi bekerja, ya kan, sibuk bekerja, kita bisa lihat gambarnya. Dan pada nomor 5, nomor 5, Nato Ria is back team. Sini kita baca, ini kita bukan punya kalimat di sini. Kita isi ini asal-asal aja ini karena sini kita untuk percoba ya. Ini shall I have, kita di sini shall I have, tunjukkan kepada nomor 6. Di sini manager itu Jamie tick is not, gitu kan, dia tidak, ini kalimat awalannya apa gitu kan, dalam bahasa Inggris kan bisa seperti itu. Dan kita pilih jawabannya, di sini kita biasa aja itu, kita pilih B, all your place, gitu kan. Nah, sedikit keunggulan dari Bang Soal ini untuk siswanya nanti. Di sini ada waktu 2 menit. Jika waktu 2 menit ini dia tidak sempat mengerjakan soal di sini karena soal sampai 50-an, dia bisa kerjaan sampai 20 saja. Maka sistem ini otomatis akan menyimpan perjanjian yang dia baik di sekolah nanti mengerjakan yang mana dia bisa seperti itu. Di sini kita langsung submit saja. Submit bahwa dia sudah siap semuanya nih. Dia akan kalau dia mau ngecek juga bisa, maka ada kembali ke urusan terakhir, baru dia klik submit. Maka di sini dia otomatis keluar skornya dia, bahwa dia mendapatkan skornya atau nilainya itu 66,67. Kenapa ada koma seperti ini? Karena soal itu ganjil ya. Ganjil itu kenapa ya? Yaitu 6 lah soalnya, karena soal itu ada 6. Maka siswa itu bisa mereview pertanyaan dia tadi, atau dia back itu kalimat home. Coba kita klik reviews. Nanti Bapak Ibu kalau menulis penjelasan soal, dia sangat mudah untuk bagi siswa itu melihat reviewnya nanti. Oke, coba kita klik back. Di sini dia ada keluar skornya, ya ini bahwa skor dia di sini sudah dikatakan, nanti saya akan berbagi dengan keluar dan seperti ini. Bapak Ibu harusnya seperti ini ya. Nah, atau di bagian siswa dia kalau udah kerjakan ini, maka dia bisa melihat, dia nggak bisa mengirimkan di sini, dia bisa mendownload nilai dia yang sudah dikirimkan. Nanti kita coba kirimkan di sini lagi, dan siswa nantinya dia bisa belajar modulnya di sini. Jadi dia guru bahasa Inggris ada ngurus modul ya, perkenalkan kosakata bahasa Inggris. Dan siswa itu bisa ngeklik untuk mempelajarnya. Di sini bisa lihat guru bahasa Inggris yang uploadnya pelajaran 01 bahasa Inggris. Sini ada diksinya belajar bahasa Inggris, kalian pasti bisa guys. Hanya nyerah waktu kadang, atau bisa di sini bisa konten ya. Sini ya, daftar, nanti siswa itu langsung melihat tutorial video YouTube langsung seperti ini. Hello, welcome to ELF English Learning Fest. Kita akan belajar bahasa Inggris bersama ELF. Ajak teman-temanmu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang saya kembalikan ke sini. Sekarang saya akan masukkan untuk merekap nilai si siswa ini di bagian guru bahasa Inggris. Coba saya login ke bagian guru bahasa Inggris. Jika tadi dia kasus yang belum dikerjakan, maka bisa kita lihat di siswa ini, dia sudah kerjakan, nilainya itu 66,7 tadi kan. Atau guru itu bisa mencetak langsung ke PDF-nya. Di sini saya simpan, ini kalau kita ada buka satu siswa kan sudah tadi, dan itu sebelum ada beberapa pertanyaan bahasa Inggris. Pertanyaannya kita buat tadi. Pada itu dia bisa ngirimkan. Nah, di sini fitur kirim nilai di guru siswa. Nah, sini kita kirim.
Kalau kita kirim nih nanti bisa pada siapa saja, nanti Bapak Ibu bisa kirimkan ke wali kelas langsung ke wali kelas bahasa Indonesia. Dia karena wali kelas di kelas sebelah sini bahasa Indonesia. Saya bisa komunikasikan nilai itu kepada ini namanya nilai ujian bahasa Inggris. Ibu pilihkan kelasnya, dia kelas ini 11, dia tambahkan, otomatis dia berhasil dikirimkan juga sukses. Maka dia ada status sama guru tuh gak ada statusnya, karena yang bisa itu admin yang bisa ngapain. Coba kita log out, kita lagi sebagai siswa. Ini kalau dia melihat di bagian kirim nilai ujian, di sini dia ada dikirim nih nilai ujian bahasa Inggris pada tanggal 22 bulan lalu 24 jam 8 lewat 28 12 menit lalu 12 detik yang lalu sudah dikirimkan nilai dia, maka dia download, dia simpan, maka dia bisa melihat nanti nilai dia gitu. Nah, kita klik. Seperti ini nanti bisa dilihat sama dia kan, bisa dilihat nilai dia berapa, ini tentu saja. Sudah di bagian ini sudah selesai di bagian video-video ini. Selanjutnya di bagian mobile nanti kita akan jelasin bagian aplikasi mobile ini untuk siswa yang mau ikuti ujian. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan di bagian aplikasi mobile nantinya akan digunakan oleh siswa untuk mengikuti ujian dan belajar. Di sini bisa kita lihat di bagian guru bahasa Inggris yang sudah saya hapus duluan tadi, dia sebagai Nasruddin, nanti kita login. Dia belum mengerjakan tugasnya, itu di sini dia belum ada skornya. Di sini coba kita kerjakan di aplikasi mobile-nya. Hal utama yang dilampirkan oleh aplikasi mobile itu menilai potensi ibu dengan tes online akademik SDG singkat. Kalau kita continue, di sini juga kita bisa skip untuk halaman slide ini. Kita bisa baca di sini, yuk belajar di modul pelajaran, dan terakhir update skill dari materi yang terbaru. Di sini nanti ada materi terbaru diupdate oleh guru kita. Jadi kita continue, dan di sini nanti siswa-siswa yang sudah dikasih password dan email dan password oleh adminnya nanti untuk operator sekolah nanti bisa di login langsung. Di sini kita login sebagai Nasruddin. Password. Dan kita nungguin responnya untuk login. Lagi loading. Jika kita berhasil login, maka kita diarahkan ke halaman home mobile. Di sini terdapat dua fitur, yaitu home dan profile. Di bagian home, terdapat di sini yaitu halo Nasruddin. Kita diucapkan selamat datang di aplikasinya. Lalu kita dapatkan halaman beranda yang dapat menggunakan about us, tips dan trik, dan materi dan ujian. Bagian about us, kita mendapatkan penjelasan sedikit mengenai sekolah SMK Negeri Semame yang dikembangkan dengan informasi yang telah menjadi suatu kebutuhan untuk mengikuti dunia modern dan mengikuti merdeka pembelajaran. Di bagian tip dan trik, di sini kita akan menjelaskan gimana nantinya kita akan mengikuti ujiannya. Seperti kita baca instruksi dengan cermat dan suara mulai ya, seperti biasa. Di sini
yaitu teks untuk kata yang dimiliki. Jika kita kembalikan, di sini kita terdapat di modul materi. Di modul materi ini nanti di materi yang sudah diupload oleh guru. Jadi kita buka di halaman guru, di bagian modul pembelajaran di webnya. Nanti guru bisa upload di sini. Di sini kita akan menentukan di bagian ini, di sini ada modul 1 bahasa Inggris perkenalan kosakata. Maka kalau kita buka di mobile, di sini satu yaitu perkenalkan kosakata bahasa Inggris diupload pada 80 menit yang lalu. 28 menit yang lalu dan modul 1 di bahasa Inggris. Coba kita klik, di sini dapat penjelasan bahwa yang tema pelajaran ini adalah pengenalan kosakata bahasa Inggris, modul 1 bahasa Inggris, tanggal 22 bulan 2024, diuploadnya pada jam 8 lewat 27:22 detik yang lalu. Di sini ada deskripsi tentang materinya. Kalau kita klik melihat video materinya, nanti kita diarahkan ke channel YouTube guru kita yang sudah membuat materinya. Di sini Bapak akan mengarahkan kita untuk materi kita belajarkan. Di sini terbukalah YouTube karena materi kita di sini adalah berbasis video YouTube. Kita tunggu loadingnya. Nah, di sini otomatis terbuka lagi loading video yang kita akan nontonkan untuk belajar kosakata itu. Di sini akan sudah muncul suaranya. Karena saya menggunakan emulator sedikit lambat berputarnya. Di sini muncul iklan dari video itu sendiri, tidak diperkenalkan karena kita menggunakan dari channel YouTube-nya. Ya, ini jadi lambat. Nantinya akan kita lihat video seperti inilah kalau kita ngeklik link yang tadi. Coba kita kembalikan lagi ke aplikasi mobile kita dengan klik back. Di sini kita kembalikan lagi halaman dan di sini masih banyak modul-modulnya seperti kita belajar bahasa Indonesia dalam 20 menit. Di sini saya kembalikan lagi, kita mulai ikut ujian bahasa Inggris. Kita klik belajar bahasa Inggris, kita pilih loading, respon dari aplikasi mobile. Di sini muncul pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini bisa kita lihat jam start tanggal 22 bulan Juni 2024 pada jam 8:05 dan N itu berakhirnya ujian pada tanggal 22 Juni 2024 pada jam 10:55 HP. Jika kita klik bahasa Indonesia maka dia keluar pop-up nih karena dia belum waktu ujian karena udah habis waktunya. Jadi kita bisa pause dan klik bahasa Inggrisnya saja karena kita menggunakan bahasa Inggris. Kita klik, maka kita akan keluar di sini bahasa Inggris kelas 10 dan waktunya disamping. Di sini Andika, is this possible to get an achievement? Ini soalnya percakapan dan inilah jawabannya. Kita bisa pilih apa jawabannya. Di sini saya pilih D. Kita klik D. Di sini ada waktu 4 menit, udah lewat 32 detik. Apabila waktunya habis, maka mobile otomatis nge-save soal-soal yang kita kerjakan. Usahakan kita cepat waktu yang kita kerjakan maksimal. Di sini kita lanjut. Di sini kita mendapatkan soal pertanyaan audio, soal dialog percakapan. Coba kita klik play. Kita akan mendengar percakapannya. Kalau kita mengepost dengan klik pause. Kalau kita membuka lagi dengan klik play audio.
Jika kita sudah mendengarnya, maka kita pilih jawabannya yang mana jawaban tepat. Di sini saya pilih D saja, itu kita asal-asal sementara, tidak masalah. Nanti kita lanjutkan di sini video what is this learning of this video. Di sini itu soal yang berbasis video, maka kita coba klik play. Jika kita mau lanjutkan ke video soalnya, tolong diberhentikan dulu videonya baru dinekkan ke pelajaran selanjutnya. Di sini jalan seperti biasa. Kita pause karena kita udah tahu jawabannya apa, maka di pause dulu videonya, baru pilih jawabannya yaitu coding. Maka baru Anda milih itu lanjutkan supaya tidak jadi permasalahan nanti. Di sini gambar sini bermasalah tentang ukurannya. Di sini coba saya kembalikan dulu lagi supaya ada reload. Ini gambar ya, gambar tak muncul. Nanti coba saya perbaiki. Dan sini kita pilih work dan kita pilih lanjut. Ini pertanyaan ke nomor 5, kita nomor sini dan ada 6. Saya pilih my you get me, dan di sini kita pilih my is still you too. Kita pilihkan. Di sini keluar pop-up. Apakah kamu ingin mengakhiri ujian ini? Masih ada waktu. Karena kita masih ada waktu di atas 1 menit 34 detik lagi. Karena kita udah siap, nggak perlu cek lagi. Ya udah kita klik ya. Maka otomatis kita sudah siap sih dan siap menerima. Maka kita lihat hasil skor kita di sini, lihat hasil. Maka di sini merupakan hasil ujian kita tadi mengeluarkan yaitu 56 skor kita tadi. Maka kita bisa keluar ke beranda. Jika kita di web yang tadi di sini belum kita kerjakan, jika kita di press webnya, otomatis di sini kita sudah ada skor ujian kita. Jadi web dan mobile itu sama-sama integrasi dengan cara bersamaan. Di bagian profile nanti di sini Anda ada menu logout saja. Yang menu lain diabaikan saja, ini untuk di bagian verifikasi mobile saja. Jika klik logout, maka kita keluar dari aplikasi ujian kita. Hanya sekian dari video ini, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.